Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kusumaningrum dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi. Di sini untuk memenuhi tugas dari ilmu komunikasi, saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Teman-teman, di sini yang sudah saya katakan tadi, saya ingin menjelaskan tentang kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Segala perbuatan yang melanggar di aturan dalam masyarakat, yaitu yang dilakukan oleh remaja. Apa sih kegiatan yang melanggar dalam masyarakat? Dan mengapa remaja melakukan tindakan melanggar atau menyimpang? Jadi, kenakalan remaja dan mengapa remaja melakukan tindakan yang melanggar atau menyimpang, di antaranya bisa jadi dari faktor lingkungan, faktor perhatiannya orang tua kepada dia, faktor orang tua, dan ada juga faktor pertemanannya dia seperti apa, begitu. Lalu anak remaja itu cenderung mencari perhatian, yaitu dia, karena anak remaja sekarang seperti mainan motor, trek-trekan, dia ingin menjadi perhatian, dia ingin dipandang, begitu. Lalu untuk faktor di lingkungan orang tua, mungkin orang tuanya terlalu sibuk bekerja, orang tuanya sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga dia tidak bisa mengawasi pertumbuhan anaknya, begitu. Lalu next yaitu contoh kenakalan anak remaja. Contoh kenakalan anak remaja. Apa sih kenakalan anak remaja? Yaitu antara lain seperti berkelahi, keluyuran, bolos sekolah, menonton video porno, lalu mabuk-mabukan, berantem, terus melakukan balap liar, begitu. Terus kenakalan remaja juga, dia sering banyak anak remaja yang melakukan pencurian. Dan juga kenakalan anak remaja sekarang karena terlalu sering menonton video porno, karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya sendiri pun, terkadang ada perbuatan seksual di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan dini atau hamil di luar nikah, begitu. Lalu juga anak remaja sering pergi dari rumah tanpa izin orang tua. Terkadang dia berbohong kepada orang tuanya izinnya ini, tapi dia perginya ke tempat lain, begitu. Untuk selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya itu kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ketika anak remaja mendapatkan atau kurangnya perhatian kasih sayang dari orang tua, anak akan merasa tidak diinginkan. Yang saya jelaskan sebelumnya, merasa tidak diinginkan. Jadi anak remaja itu cenderung dia mencari perhatian, supaya dia diperhatikan, supaya dia disayang, begitu. Jadi kenakalan anak remaja tidak murni dari anak remaja itu bahwa dia tuh nakal, tidak, tapi bisa jadi latar belakangnya yaitu dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi jangan menyimpulkan bahwa anak remaja itu dia nakal, tidak semua. Jadi kita harus melihat faktor-faktornya apa, kenapa dia seperti itu, begitu. Lalu selanjutnya, yang kedua, faktor eksternal selanjutnya minimnya pemahaman
pemahaman tentang agama. Jadi dia tidak tahu minimnya pemahaman agama. Jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu benar atau salah karena dia minimnya pengetahuan agama. Seperti mencuri itu dosa, tapi kalau dia sudah terpepet, dia tidak tahu itu dosa atau tidak, jadi dia melakukan mencuri, begitu. Lalu berbohong, karena kurangnya ilmu agama, dia berbohong, dia sering berbohong kepada orang tuanya, kepada temannya. Dia kalau berbicara suka tidak pas dengan yang dia lakukan, begitu. Kurang lebihnya begitu. Lalu yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Ini kenakalan remaja juga dapat didorong oleh lingkungan sekitar. Misalnya tinggal di kampung, prostitusi atau memiliki pergaulan dengan para pengguna narkoba. Jadi pergaulannya itu anak-anak yang menggunakan narkoba, sabu-sabuan. Jadi dia salah lingkungannya seperti itu. Jadi karena anak remaja itu statusnya dia masih mencari jati diri, dia belum kuat imannya. Jadi banyak anak remaja yang terjerumus oleh salahnya pergaulan, salahnya lingkungan. Dia terjerumus dan dia menjadi anak yang salah, menjadi anak yang nakal karena lingkungannya sendiri yang mengakibatkan dia seperti itu, begitu. Dan antara lain juga itu yang di awal, lingkungannya sudah jelek, pergaulannya salah, pengawasan orang tuanya juga salah. Pengawasan orang tuanya kurang, orang tuanya sibuk dengan dunia masing-masing, orang tuanya sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan pekerjaan, jadi sehingga dia kurangnya memperhatikan perkembangan anak. Lalu setelah itu menerapkan aturan dan konsekuensi. Apa sih yang menerapkan aturan konsekuensi? Bagaimana? Dalam cara mengatasi kenakalan remaja masa kini, ajarkan anak berdiskusi mengenai aturan yang ada, terapkan beserta konsekuensinya. Berikan ia pengetahuan bahwa aturan tersebut dapat melindunginya dari perbuatan yang akan merugikan dirinya. Yaitu kita itu memberitahu anak remaja jangan terjerumus oleh lingkungan, begitu. Kamu harus bisa menahan hawa nafsu, mengontrol diri, karena perbuatan seperti itu akan merugikan dirimu di masa depan, akan merugikan dirimu, akan merusak masa depanmu. Masa depan anak remaja itu masih sangat panjang, sehingga dia perlu dituntun, perlu diawasi supaya dia terjaga dan tidak salah pergaulan. Mungkin sebagai orang tuanya harus lebih memperhatikan perkembangan pertumbuhan anaknya, begitu. Oke teman-teman, yang selanjutnya tanyakan apa yang terjadi padanya. Jadi anak remaja sekarang sering memendam bebannya sendiri karena orang tuanya yang sibuk mungkin, atau orang tua yang kurang perhatian. Jadi dia sering memendamnya dan dia mencari pelampiasan di dunia luar. Dia balap liar, dia narkoba untuk mencari ketenangan, sehingga anak remaja tersebut menjadi salah pergaulan karena dia mencari ketenangan, karena tidak ada yang menanyakan bagaimana kondisinya sekarang, apa yang dia butuhkan sekarang, apa yang ingin dia lakukan sekarang, dan bagaimana kelanjutan dia setelah ini. Seperti itu, dia merasa tidak dimengerti, jadi dia mencari perhatian dengan cara seperti itu. Dia mencari ketenangan dengan cara seperti itu untuk menenangkan dirinya, supaya dia
tidak terpikirkan oleh bebannya begitu, karena tidak ada yang menanyakan kondisinya. Karena anak remaja itu perlu diperhatikan begitu. Setelah itu luangkan waktu. Mungkin untuk orang tuanya harus bisa meluangkan waktu, yaitu membagi waktu kerja, setelah kerja kurang lebihnya menanyakan keadaan anaknya, meluangkan waktu. Kalau tidak, saat orang tuanya sedang weekend, sedang berlibur kerja, mengajak anaknya untuk berjalan-jalan, memberikan perhatian dan kasih sayang begitu. Lalu ajak dia bercerita, tanyakan kondisinya, jangan hanya didiamkan. Anak terkadang sekarang orang tua bekerja hanya diberi uang jatah untuk sekolah, diberi uang bensin, tapi orang tua tidak menanyakan bagaimana tadi di sekolah, bagaimana tadi bertemannya begitu. Lalu setelah itu krisis identitas. Kenakalan remaja dapat dipicu oleh krisis identitas, di mana mereka mempertanyakan dan mencari jati diri sendiri. Namun kegagalan mencari diri sendiri ini menyebabkan remaja melakukan berbagai kenakalan, yaitu remaja itu sedang mencari jati diri. Kalau dia salah di pergaulannya, dia sedang mencari jati dirinya, maka dia akan terjerumus oleh kenakalan karena dia gagal untuk mencari jati dirinya dan dia terjerumus oleh lingkungannya begitu. Lalu setelah itu mengontrol diri yang lemah. Jadi anak remaja harus bisa mengontrol dirinya, harus bisa mengontrol dirinya, mengontrol nafsunya, karena anak remaja itu egonya lagi tinggi-tingginya, nafsunya lagi tinggi-tingginya, dan dia harus mengontrol diri yang lemah. Seperti kalau anak remaja ingin berkelahi harus bisa mengontrol amarahnya. Kalau anak remaja ingin melakukan balap liar harus bisa mengontrol waktunya, mengontrol kondisinya, mengontrol semuanya yang ada dalam dirinya. Dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Siapa lagi kalau bukan dirinya yang bisa mengontrol dirinya begitu, karena yang lebih tahu diri kita, yaitu diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengontrol diri yang lemah begitu. Lalu setelah itu yang berikutnya, hindari bersikap kasar dan mencela. Bersikap kasar dan mencela. Bersikap kasar dan mencela anak hanya akan membuatnya menjauhi Anda. Jadi orang tua jangan bersikap kasar saat menasehati anaknya. Dipegang, diajak omong dengan baik tentang saat menegurnya. Kalau dia melakukan kenakalan, dinasehati dengan baik, dinasehati dengan lembut begitu. Ditanyakan, kenapa nak kamu melakukan seperti itu? Begitu, jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan ego yang tinggi, jangan menggunakan kata-kata yang mencela, kata-kata yang kasar dan membuat patah hatinya dan membuat dirinya merasa sangat tidak berguna gitu. Karena itu akan mengacu anak remaja lebih nakal, karena dia merasa di rumahnya tidak nyaman dan dia mencari kenyamanan di luar untuk menenangkan dirinya. Seperti itu. Lalu berkonsultasi pada psikolog. Berkonsultasi pada psikolog jika perbuatan nakal remaja kemungkinan dipicu oleh masalah psikolog. Orang tuanya dapat mengajak untuk berkonsultasi dengan psikolog. Jadi dengan begitu orang tuanya dapat mengetahui keadaan anaknya seperti apa begitu. Jika orang tua itu sendiri kurang memahami anaknya, maka dibawalah ke psikolog supaya psikolog itu menanyai keadaan dia sekarang dan orang tua itu menjadi lebih tahu begitu. Mungkin dari teman-teman
yang sudah saya jelaskan tentang kenakalan remaja. Apakah ada yang ditanyakan atau ada penjelasan dari saya yang kurang memahamkan? Bisa ditanyakan sekarang. Mungkin banyak penjelasan saya yang kurang memuaskan atau kurang memahamkan. Jadi saya buka sesi tanya jawab untuk persoalan kenakalan remaja. Oke teman-teman, yang sudah saya jelaskan tadi tentang kenakalan anak remaja yang kurangnya perhatian orang tua dan salahnya pergaulan, adakah teman-teman yang kurang paham dengan penjelasan saya? Izin bertanya, Silahkan Kak. bagaimana pendapat kamu tentang apakah anak yang mendapatkan perhatian keluarga, mendapatkan kasih sayang orang tua, tapi mereka juga bisa masuk dalam pergaulan bebas atau terkena efek dari kenakalan remaja tersebut? Menjawab ya Kak. Jadi karena orang tuanya sering memanjakan dia, mencuri kebutuhannya dan bahkan tidak pernah memarahi dia, karena orang tuanya terlalu sayang dengan dia. Jadi dia merasa kalau dia melakukan kesalahan, mungkin orang tuaku nggak apa-apa, nggak akan nyalahin aku, nggak akan marahin aku, karena orang tuaku sayang aku gitu. Jadi dia merasa seperti menyepelekan peraturan yang ada, karena dia merasa orang tuanya selalu ada sama dia. Jadi kurangnya perhatian kepada anak itu salah. Kalau terlalu memberikan perhatian kepada anak, terlalu memanjakan pun itu juga salah. Jadi kita kalau jadi orang tua harus bijak-bijak untuk memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat, memberikan pembelajaran kepada anak, seperti itu. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan untuk memberikan kesadaran kita tentang kenakalan remaja. Untuk itu saya izin, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di basecamp aja ah. Awas deh, sekali lagi iki jago yo. Nah, siap iki. Itu Mbak Sela nanti. Mobil apa? Kok tiba-tiba keinget sama omongan ibu ya? Anakku, jika kamu berpikir ibu akan selalu ada untukmu, itu salah, nak. Saat kamu sering mengabaikan ibu, sering membantah, sering mendebat, bahkan sering mengecewakan, ibu harap kamu tidak akan pernah menyesal. Karena ibu juga manusia, bukan makhluk yang bisa hidup kekal selamanya. Suatu saat ibu akan pergi meninggalkanmu. Tuhan bisa mengambil ibu kapanpun tanpa persetujuanmu. Di sisa akhir hidup ibu hanya ingin kelakuanmu yang bersahabat.
Karena jika kelak kita berpisah, rindu yang paling menyakitkan adalah rindu pada seseorang yang telah tiada.